Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Siti Heni Hanifah. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Di video kali ini Bu Hen akan membahas tentang sifat-sifat eksponen. Nah, mau tahu materinya? Tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Materinya tentang eksponensial. Eksponensial atau boleh kalian sebut sebagai pangkat. Jadi, pangkat itu eksponensial itu pangkat. Nama lain dari eksponensial adalah pangkat, gitu ya. Nah, ini adalah materi yang pernah kalian pelajari sewaktu SD dan SMP, jadi kita review dulu ya. Secara umum, mungkin gini dulu aja. Pangkat itu yang kayak gimana sih? Pangkat itu kan pasti kalian gak asing dong. Misalkan 5 pangkat 3. Berarti kalian kalikan 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5 dikali 5. Gini kan? Lagi, kalau seandainya saya punya 2 pangkat 4, berarti kalian kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali. Nah, secara umum saya tulis gini aja nanti. Bentuk umum dari pangkat. Kalian boleh tulis gini nanti. A pangkat N, berarti kalian kalikan si A dikali si A kali si A dan seterusnya sampai, karena di sininya N, berarti kalian kaliin nanti sampai A yang terakhir. Ini ada sebanyak N kali. Sekali lagi, kalau 5 pangkat 3 berarti 5-nya ada 3 kali. Kalau 2 pangkat 4 berarti 2-nya ada 4 kali. Ketika saya tulis di sini A pangkat N, berarti A-nya ada sebanyak N kali. Ada dua istilah di sini. Ada yang namanya, ini si A-nya biasa disebut sebagai basis, atau boleh juga disebut sebagai bilangan pokok. Yang bagian bawah disebut basis atau bilangan pokok, sementara yang bagian atas ini disebut sebagai pangkat, atau nama lain dari pangkat tadi apa? Eksponen. Nah, untuk mengerjakan soal-soal pangkat, kalian harus menguasai sifat-sifat pangkat yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Kita review aja. Sifat-sifat pangkat atau eksponen. Gitu ya. Sifat-sifat pangkat. Yang pertama, kalau di sini saya punya A pangkat M dikali A pangkat N. Basisnya yang ini A, sebelah sini juga A. Jadi kalau basisnya sama-sama A atau sama-sama apa B, entah apa, asalkan basisnya sama, perkalian berarti nanti pangkatnya ditambah jadi M plus N. Sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kalau basisnya sama tapi dia dibagi, berarti nanti A pangkatnya dikurang, M dikurang N. Kemudian yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi dengan N, berarti kita kalikan jadi A pangkat M kali N, gitu ya. Selanjutnya, yang keempat, kalau ada A kemudian dikalikan B, dua-duanya dipangkatin M. Mau kita buka kurungnya, berarti si A dan B ini dua-duanya harus dipangkatkan dengan M. Kalian boleh tulis A pangkat M dikali B pangkat M. Ini kalau perkalian. Kemudian kalau pembagian gimana? Pembagiannya sama aja, cuma bentuknya pembagian. A per B pangkat M. Berarti kalau kita buka kurungnya, jadi A pangkat M dibagi B pangkat M, gitu ya. Kemudian lanjut yang keenam. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1, gitu ya. Terus lanjut ya. Yang ke berapa tuh? Berarti sifat yang ke-7. Sini ya. Sifat yang ke-7. Apa ya? A pangkat min N. Ini kan pangkatnya negatif ya. Sementara kalau kalian mau jabarin, pangkat di sini harus bilangan apa? Berapa kali lipatnya kan? Berarti kalau dia pangkatnya negatif, syaratnya harus dirubah ke dalam pangkat positif. Cara ngerubahnya gimana? Tinggal kebalikan aja. Ini berarti kalau kalian rubah jadi 1 per A pangkat
N, karena ini jadinya per 1. Kalau seandainya saya balik, di sini jadi 1 per A pangkat min N, berarti ketika dirubah si pangkat min N-nya ini jadi positif, 1 per dibalik jadi A pangkat N per 1. Jadi kebalikannya aja gitu ya. Terus yang ke-8. Yang ke-8, kalau ada bentuk ini kali ya, akar dari akar N mungkin dari A pangkat M mau dirubah ke dalam bentuk eksponen, gimana? Hilangkan akarnya dengan bentuk yang lain kayak gini, nanti A pangkat M per N. Jadi pangkat yang dalam per indeksnya di sini N. Terus kalau saya punya bentuk kayak gini gimana? A pangkat M misalkan. Nah, di sini akar kalau nggak ada tulisannya artinya indeksnya dia 2, minimal 2. Jadi kalian boleh tulis A pangkat M per 2 gitu. Lagi kalau saya punya gini, akar A, indeksnya nggak ditulis, pangkatnya nggak ditulis. Nah, pangkat kalau nggak ditulis ini artinya 1. Sementara indeks tadi sebelumnya udah disampaikan bahwa kalau nggak ada indeksnya di sini tulisannya artinya dia 2. Jadi ketika dirubah ke pangkat jadi A pangkat 1 per 2. Jadi kurang lebih sifat pangkat itu ada 8. Ini yang harus kalian kuasai untuk mengerjakan soal-soal eksponen gitu ya. Ini kita review aja supaya lebih paham, mungkin kita lanjut ke contohnya ya. Contoh yang pertama, ini saya kasih judulnya gini aja ya, tentukan atau sederhanakan bolehlah bentuk berikut. Yang pertama, misal di sini ada 5 M pangkat 2 N pangkat min 1 dikaliin sama 2 M pangkat 3 N pangkat 2. Nah, bentuknya kayak gini. Kerjakannya dalam kurung dulu. Nah, kalian bisa ngerjain atau kalian bisa pakai sifat-sifat ini asalkan basisnya sama. Jadi di sini ada 2 basis, ada M, N, ada M sama N. Kerjakan yang basisnya sama gitu ya. Nah, sekarang lihat dulu di sini ada angka sama angka. 5 ini artinya kali ya. 5 dikali 2 dulu hasilnya 10. Kemudian M sama M. M-nya dikerjain sama M karena perkalian. Tadi sifatnya kalau perkalian maka pangkatnya ditambah. Berarti kalian boleh nulis gini, M pangkat, saya tulis dulu ya awalnya ya. 2 ditambah. Nah, yang ini pangkatnya 3. Gitu. Dikali lagi si N-nya juga sama, min 1 ditambah yang ini N-nya pangkat 2, berarti 10 M pangkat 2 tambah 3, 5 dikali N min 1 tambah 2 dapat 1. Jadi jawabannya 10 M pangkat 5 dikali N gitu ya. Kita lanjut contoh yang kedua dengan variasi soal yang berbeda. Misal di sini saya punya soal 2x pangkat 2 Y pangkat min 3 dipangkatin sama 3. Kemudian dikalikan dengan 3 X pangkat min 2 Y dan dipangkatin 2. Nah, di sini untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kelihatan banget perbedaannya. Dua-duanya sama-sama dikali, cuma yang nomor 1 tuh nggak ada pangkatnya. Sementara yang nomor 2 itu ada pangkatnya. Nah, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi kalian nggak boleh langsung 2 kali 3, tuh nggak boleh, salah. Jadi kita harus kerjakan yang dalam kurung dulu. Caranya buka dulu kurungnya, pakai sifat nomor berapa. Karena ini perkalian kemudian dipangkatin, berarti kita ngerjain pakai sifat yang nomor 3 boleh, atau nomor 4 juga boleh. Jadi ketika dipangkatin, setiap elemennya kalian kaliin pangkatnya. Berarti yang ini 2 pangkat 3, tulis 2 pangkat 3. Lagi X pangkat 2 dikali 3 dapat 6. Kemudian kali lagi Y min 3 dikali 3 dapat min 9. Selesai yang pertama. Sekarang kita kerjain yang keduanya. Yang ini juga sama, 3-nya ada di dalam kurung, kemudian dipangkatin 2. Pangkatinlah dengan 2. 3 pangkat 2, tulis X pangkat min 2 dikali 2 berarti dapat min 4. Ini Y-nya kalau nggak ada pangkatnya artinya 1. 1 kali 2 berarti Y-nya pangkat 2. Nah, ketika sudah dibuka kurungnya semua baru boleh dikerjakan. Nah, kalian ganti dulu yang angkanya. 2 pangkat 3 itu 8. Yang ini boleh taruh depan ya. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Nah, sekarang kita kerjain yang basisnya sama. X dikerjakan dengan X. Nah, karena perkalian berarti pangkatnya ditambah. Berarti 6 ditambah min 4. Gitu kan? Y-nya juga sama, min 9
perkalian lagi sama ditambah 2, berarti 8 kali 9 72. Ini X-nya 6 ditambah min 4, berarti hasilnya 2. Yang ini Y-nya min 9 tambah 2 dapat min 7. Nah, sampai sini boleh selesai. Cuma kalau pilihan ganda, biasanya jawaban itu nggak mau dalam bentuk pangkat negatif. Nah, yang ini nih, nggak mau pangkatnya negatif. Berarti kita harus rubah ke dalam pangkat positif. Gimana ngerubah ke dalam pangkat positif? Pakai sifat yang nomor 7, tinggal kebalikannya saja. Jadi kalau misalkan di sini min 7-nya di atas, berarti kita pindah ke bagian bawah. Berarti jadi gini nanti, 72 X pangkat 2. Nah, yang negatif pindah ke bagian bawah. Berarti per Y pangkat 7. Yang awalnya negatif, ketika sudah pindah ke bawah berarti berubah jadi positif. Ini saya pakai sama dengan ya, biar kalian tahu langkah-langkahnya. Nah, ini jawabannya gitu ya. Itu untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjut variasi soal. Contohnya yang ketiga. Yang ketiga, misalkan saya punya 3 dikali X pangkat min 1, Y pangkat 2, Z-nya dipangkatin 3, ini semuanya dipangkatin 2. Gini, dikalikan dengan min 5, X, Y, Z pangkat 3. Nah, sekarang lihat nih kurungnya nih. Katanya kan kita harus ngerjain yang di dalam kurung dulu. Nah, sekarang ini dalam kurung, ini dalam kurung. Pertanyaannya, 3-nya ini apakah dipangkatkan dengan 2 dulu? Enggak ya. Kenapa? Karena 3-nya tidak ada di dalam kurung. Beda dengan nomor 2. Kalau nomor 2, 2-nya ada dalam kurung. Berarti 2-nya ikut dipangkatkan dengan 3. Sementara yang ini 3-nya tidak dipangkatkan dengan 2 karena tidak ada di dalam kurung. Berarti kalian tinggal tulis saja 3. Tetap ditulis 3. Nah, sekarang dalam kurungnya baru dikaliin pangkatnya. Kita kaliin ya. Berarti X pangkat min 1 kali 2 min 2. Y 2 kali 2 dapat 4. Z 3 kali 2 dapat 6. Selesai kurung yang pertama. Kita lanjut yang kedua. Nah, yang ini nih min 5-nya. Karena min 5 ada di dalam kurung, berarti min 5 ikut dipangkatin 3. Saya tulis di sini ya, min 5 pangkat 3. Z-nya, salah, X-nya. Ini kan nggak ada tulisannya, berarti pangkat 1. 1 kali 3, 3. Y-nya juga sama, 1 kali 3 dapat 3, Z-nya pun sama, 1 kali 3 dapat 3. Udah dibuka kurungnya semua, baru kita kerjakan angka sama angka dulu, berarti 3. Nah, yang ini udah saya tulis ke depan. Yang ini sekarang min 5 pangkat 3. Min 5 pangkat 3 itu kan berarti min 5 kali min 5 kali min 5. Nanti dapat jawabannya berapa? Min 125. Udah angkanya beres. Sekarang kita lihat bilangan pokok atau basisnya yang sama. Ada 3 basis di sini, ada basis X, Y, Z. Ini juga sama X, Y, Z. Kerjakan dulu yang sama ya, X sama X. Karena perkalian, tadi perkalian itu pangkatnya ditambah. Saya sekarang langsung tulis aja. Gak perlu kayak gini ya, langsung jabarin gitu, gak usah, langsung aja. Min 2 tambah 3 dapat 1. Lagi sekarang Y-nya diliatin pangkatnya, 4 tambah 3 dapat 7. Lanjut, Z-nya 6 tambah 3 dapat 9. Kaliin deh, ini masih bisa dikaliin. 3 kali min 125. Berarti dapat min 375. Karena di sini pangkatnya sudah positif semua, nggak ada masalah, tinggal tulis aja. X pangkat 1 boleh ditulis X aja, Y pangkat 7, Z pangkat 9. Nah, ini jawaban yang paling sederhana gitu ya. Mudah-mudahan sampai nomor 3 bisa dipahami. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini kita masuk ke ini aja kali ya. Pembagian. Yang keempat, misalkan di sini ada 24, X pangkat min 4, Y pangkat 3, Z pangkat 3 dibagi sama 6, X pangkat 6, Y pangkat min 4, Z pangkat min 5. Sama di sini basisnya masih X, Y, Z. Kerjakan yang basisnya sama. Karena di sini pembagian, berarti kita pakai sifat yang nomor 2. Ketika basisnya sama kemudian dibagi, berarti pangkatnya jadi pengurangan gitu ya. Pangkatnya jadi pengurangan. Bagi dulu si angkanya, 24 dibagi 6 dapat 4. Nah, sekarang X-nya ya, min 4 dikurang yang bawahnya 6 karena sama-sama X. Y-nya juga sama, 3
dikurang yang bawah min 4 gitu ya. Sekarang basis Z berarti 3 dikurang min 5 baru 4. X yang ini min 4 min 6 berarti dapat min 10. Y nya 3 dikurang min 4. Min 4 itu 4 ya. 4 tambah 3 berarti dapat tuh 7. Z nya 3 min 5 berarti min dapat plus 5 tambah 3 adalah 8. Sampai sini boleh, tapi sekali lagi di sini ada yang pangkatnya negatif. Supaya hasilnya positif, berarti kita pindah ke bagian bawah, kebalikannya kayak sifat yang nomor 7 tadi. Berarti saya tulisnya di mana ya? Sebelah sini ya, berarti jadi 4. Yang positifnya tetap Y pangkat 7, Z pangkat 8 per, nah itu pindah ke bawah, jadi X pangkat 10. Sekali lagi, ketika pindah ke bawah, yang awalnya pangkatnya negatif berubah jadi pangkat positif gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Ini jawabannya juga sama. Oke, dapat 4 soal. Lanjut ya, kita ke nomor 5. Ini saya kasih variasi soal yang agak banyak, mudah-mudahan kalian lebih mudah memahaminya. Nomor 5, misal di sini saya punya min 3, X pangkat 3, Y, kemudian semuanya dipangkatin 2. Per, ada 5, X pangkat min 2, Y pangkat min 3. Nah, khusus nomor 5, ini pembagian juga. Cuma ada pangkatnya nih. Tadi kan syaratnya kalau pakai kurung, kerjakan yang di dalam kurung dulu. Berarti kalian kerjain yang dalam kurung dulu, baru bisa dikerjain sama yang bawah. Jadi nggak bisa langsung 3 dikurang min 2, itu nggak bisa. Karena yang bagian atas ada kurungnya gitu ya. Jadi kita buka dulu kurungnya, langsung kita tulis aja. Min 3 pangkat 2 dapat 9. X pangkat 3 kali 2 dapat 6. Y pangkat ini 1 ya. 1 kali 2 berarti dapat 2. Per yang bawah nih kebetulan nggak ada kurungnya. Jadi nggak perlu dipangkatin lagi. Tulis lagi 5. X pangkat min 2. Y pangkat min 3. Nah 9 sama 5 nih nggak bisa dibagikan. Tulis aja 9 per 5 gitu ya. Lanjut di sini sama-sama X. Karena pembagian berarti pangkatnya dikurang. 6 dikurang min 2. Lanjut Y-nya 2 dikurang min 3. Berarti dapat 9 per 5. X-nya min 2 plus 2 ya, berarti dapat 8. Y-nya juga sama, berarti di sini 5. Nggak ada pangkat yang negatif, berarti stop sampai sini, selesai. Ini jawabannya. Itu ya. Lanjut, contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6. Misal, ada gini nih. X pangkat 2, Y pangkat min 4, Z pangkat min 1. Dari tadi X, Y, Z terus ya. Sebenarnya nanti variabelnya nggak X, Y, Z aja. Bisa diganti sama huruf apapun. Bisa A, B, C, atau mau E, F, silahkan. Gitu ya. Per, di sini ada X pangkat min 6, Y pangkat 2, Z. Semuanya saya pangkatin sama 3 per 2. Misalkan kayak gini. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini gimana? Kalian punya 2 cara di sini. Boleh kerjain yang bagian dalam dulu, atau yang atas dipangkatin 3 per 2, yang bawah dipangkatin 3 per 2, silahkan. Tapi saran saya sih kayaknya lebih gampang kerjain yang dalam kurung dulu nih. Kita kerjain, baru nanti dipangkatin sama 3 per 2. Nah, yang dalam kurung dulu ya. Ini X sama X pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya diapain tadi? Dikurang. Langsung aja ya. 2 dikurang min 6. Berarti dapat 8. Lagi, Y-nya juga sama. Min 4 dikurang 6. Berarti dapat min 6. Lagi, Z-nya. Min 1 dikurang 1. Dapat min 2. Nah, udah dapat yang dalam kurungnya. Sekarang kita kerjain yang pangkat yang di luar tuh, 3 per 2. Nah, sekarang karena di sini semuanya dipangkatin 3 per 2, berarti setiap elemennya wajib dipangkatkan dengan 3 per 2. Kita gunain sifat yang nomor 4 tadi. Setiap elemennya dipangkatin sama pangkatnya. Berarti di sini X-nya saya tulis deh, kalau bingung nanti 8 dikali 3 per 2. Kan dikali ya, berarti Y-nya min 6 dikali 3 per 2. Z-nya pun sama, min 2 dikali 3 per 2. Karena bisa dibagi, bagi aja. Bagi 2 1, bagi 2 4. 4 kali 3 berarti dapat 12. Ini pun sama, min 2, min 6 dibagi 2, maaf, dapat min 3 ya. Coret-coret min 3
dikali 3 berarti dapat min 9. Yang ini sama dicoret-coret, habis 2-nya. Min 1 kali 3 dapat min 3. Berarti Z-nya di sini min 3. Sampai sini silahkan. Tapi masih ada yang pangkatnya negatif. Untuk merubah ke dalam pangkat positif berarti pindah ke bagian bawah. Berarti yang positif tetap ya. Berarti X pangkat 12 tetap di atas. Nah, yang ini pindah ke bawah. Y pangkat berapa tuh? 9. Z pangkat 3. Gitu. Itu jawaban yang paling sederhana gitu. Lanjut ya. Itu nomor 6. Nomor 7. Coba ya. Nomor 7. Gimana ya? Misal gini deh. Sekarang kalau tadi kan kita belajar ada angkanya pangkatnya. Sekarang saya mau pakai variabel di bagian pangkat. Misalkan di sini ada 3 pangkat 2x plus 7 dikaliin sama 3 pangkat min 5x min 9. Nah, sekarang di sini pangkatnya nggak angka, tapi pangkatnya variabel. Gimana sih cara ngerjainnya? Ya sama aja konsepnya. Asalkan basisnya sama, kemudian dikali, berarti pangkatnya jadi penjumlahan. Kalian tambahin. Jadi kalian boleh tulis di sini 3 karena basisnya udah sama, pangkatnya ditambah 2x plus 7 ditambah sama min 5 min 9. Min 5x min 9. Gini ya. Berarti 3 pangkat 2x plus 7. Mau dibuka kurungnya boleh. Berarti jadi min 5x min 9. Tambahin yang variabelnya sama. Berarti jadi 3. 2x dikurang 5x dapat min 3x. 7 dikurang 9 dapat min 2. Gitu. Sampai sini selesai nih jawabannya. Gitu ya. Lanjut yang ke-8. Yang ke-8, misal ada 81 pangkat x min 5 dibagi sama 3 pangkat 2x plus 3. Nah, kalau kalian lihat di sini basisnya sama nggak sih? Sama belum? Belum sama ya. Karena belum sama, berarti harus disamakan dulu. 81 itu sama aja kayak berapa ya? 3 pangkat 4. Berarti kalian boleh tulis di sini 3 pangkat 4. Kemudian nanti dipangkatkan lagi sama x min 5 dari soal ya. Per yang bawah 3 pangkat 2x plus 3. Ada kurung di bagian atas, berarti harus dikalikan dulu nih sama dengan di sebelah sini. Dikaliin dulu berarti jadi 3. 4 kali x ya 4x. 4 kali min 5 berarti min 20. Per yang bawahnya ditulis lagi 3 pangkat 2x plus 3. Nah, sekarang basisnya udah sama. Karena basisnya sama, kemudian pembagian, berarti tadi pangkatnya dikurang. Berarti Bu Hen tulis gini ya, 3 pangkat 4x min 20 dikurang yang ini pangkatnya 2x plus 3. Terus gimana dong? Terus saya kemana nih? Sini aja ya. Sini aja deh ya. Berarti jadi buka dulu kurungnya 3 pangkat 4x min 20 min kali 2x min 2x min kali 3 min 3. Jadi 3 4x kurang 2x 2x min 20 min 3 min 23. Ini jawabannya gitu. Lanjut ya. Nomor 9. Nomor 9. Misal akar. Ada akar 3 deh. Dari 2 pangkat 3x plus 6 dikalikan sama 4. Nah, disuruh sederhanakan bentuk yang kayak gini. Ini kan perkalian, basisnya belum sama. Kalian nggak boleh langsung kaliin 2 kali 4 jadi 8, tuh nggak bisa. Tapi kalian harus kerjain yang dalam kurung dulu. Nah, akar kita pakai sifat yang tadi, yang akar nomor 8. Sifatnya kan gini ya. Kalau ada akar n dari a pangkat m, mau dirubah ke pangkat itu jadi A pangkat M per N. Pangkat belakang per indeks yang di depan. Berarti yang sebelah sini kalian boleh tulis jadi 2 pangkat 3x plus 6 per indeksnya 3 dikali 4. 4 itu sebenarnya bisa disederhanakan jadi berapa? 2 pangkat 2. Nah, yang ini pecahan bisa dibagi 3 nggak? Kita bagi 3 ya, karena bisa dibagi 3. 3x bagi 3 berarti dapat x. Adil baginya, 6 dibagi 3 dapat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, karena di sini indeksnya, bukan indeks ya, basisnya sudah sama, berarti kalian boleh tambahin, berarti jadi 2. Tambahin deh, x plus 2
ditambah yang di sini 2. Berarti dapat 2 pangkat X plus 2 tambah 2, 4. Gitu. Satu lagi ya, biar pas 10. Misalkan yang pangkatnya pecahan deh. Misalkan saya punya ini aja. Ada 27 pangkat sepertiga boleh deh. Gitu. Ditambah 36 pangkat setengah. Terus ditambah atau dikurang boleh 8 pangkat 2/3. Misalkan kayak gini, disuruh tentukan hasilnya. Nah, ini udah nggak ada variabelnya. Tadi kan kalau perpangkatan itu, kalau seandainya ada 5 pangkat 2, berarti 5-nya ada 2 kali, 5 kali 5. Kalau ada 5 pangkat min 3, nggak mungkin kan ada min 3 kali 5-nya. Makanya kalau pangkatnya negatif, ketika kalian ketemu yang pangkat negatif, dirubah dulu ke dalam pangkat positif. Berarti kan jadi 1/5 pangkat 3 gitu ya. Baru jabarin 1/5 kali 5 kali 5 gitu. Nah, seandainya kalau pecahan gimana? Sama, kalau ketemu 5 pangkat setengah misalkan, nggak ada min setengah kali. Berarti kalau ketemu yang pangkat pecahan, sederhanain sih basisnya aja. 27 itu sama aja berapa pangkat berapa? 27 itu sama aja kayak 3 pangkat 3. Nah, ini tulis lagi 1/3. Ditambah 36 itu berapa sih? 6 pangkat 2. Dikali tulis lagi pangkatnya setengah. Min 8 itu 2 pangkat 3 dikali 2/3. Nah, karena di sini bisa dicoret nih, 3 bagi 3 habis. Berarti tinggal 1 ya. 1 kali 1, 1 berarti 3 pangkat 1 hasilnya 3. Ditambah ini juga sama. Coret. Ini yang coret ya. 2 bagi 2 habis. Berarti tinggal 6. Dikurang yang ini 3-nya coret habis, berarti tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, kan udah sederhana kayak gini, tinggal tambah dan kurang aja. 3 tambah 6, 9. 9 dikurangin 4, dapat jawabannya 5. Gitu. Oke. Nah, gampang kan materinya? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.